Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak, para ibu ikhwatu iman, undangan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biasa bermuajahah tepat di dinten anu ke-18 nya Pak, dina sasi Ramadan. Palawargi sadayana 12 dinten menjelang lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah urang nu atos tunuju oge nu baris urang dilakonan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, sasi Ramadan teh sesuai sareng namina Ramadan teh hartina panas atau membakar. Kunaon sabab ngaduruk dosa-dosa urang. Man soma Ramadana imanan wa gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Asal saum di bulan Ramadana iman. Kunaon nganggo iman sabab engke aya jalmi nu saum dasarna teu iman. Saum Ramadan mangan diwajibkeun ka jalma nu iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus amanu kutiba. Palawargi sadaya. Engke aya jalma nu saum lamun dasarna teu iman moal gupirola. Ramadan moal jadi pembakar dosa. Jalma puasa dasarna hayang boga ilmu pelet. Sekali melirik oke sajalah moal. Jalma puasa dasarna hayang boga ilmu kekebalan tubuh. Teterak ditembak, teterak dikadek, teterak diciduhan. Ciduhan terak hebat. Pan saciduh metu saucap nyata. Oh Pak, itu moal jadi pembakar. Imanan teh hartina ikhlas Pak. Iman teh hartina ikhlas. Dasyarat ibadah mah kudu iman sama dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya muhlisi. Nah tauhid urang geus bener henteu tingali teh ibadah ikhlas henteu eta we ngukur tauhid bener. Lamun ibadah can ikhlas berarti tauhidna can bener Pak. Tauhidna can bener. Ngukur ka tauhidan mah tingali ibadah ikhlas teu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kade Bu, lain doa menta mobil anyar. Inna sujuki wa ferrari wa mercy. Lain. Gitu. Ikhlas. Makana Pak, ngan wungkul nu ikhlas nu moal bisa kagoda ku setan. Gitu. Dina surat Al-Hijr babima agwaitani la uzayyinanna lahum. Disababkeun Gusti parantos ngahirakeun abdi, maka abdi bakal ngaganggu sakumna hamba Gusti. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba Gusti nu ikhlas nu moal bisa digoda. Makanya lamun masih kagoda, komo sering ngagoda, palawargi sana cek keikhlasanana. Gitu.
Naon ciri urang ibadah teh geus ikhlas. Masih emut Pak, naon cirina ikhlas? Istiqomah. Sanes ikatan istri betah di rumah. Konsisten, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Anies Baswedan. Oh, bahasa Indonesia Pak. Iya Pak, itu ikhlas itu konsisten, dipuji nggak terbang, dicaci tidak tumbang. Aya jalma dipuji teh ngapung jeung irung-irungna. Aya jalma dicaci teh tumbang, berarti can ikhlas. Uing moal ngaji-ngaji deui gitu. Kunaon baheula tara ngaji diomongkeun. Ayeuna sok ngaji diomongkeun sakalian moal ngaji tumbang Pak can ikhlas. Urang mah moal kurban kadinya deui kunaon tara diumumkeun. Hayang kurban hayang viral. Tumbang Pak, berarti teu ikhlas. Ciri ikhlas mah istiqomah, konsisten. Orang mau muji mau nyaci up to you, hubungan urang mah jeung Allah lain jeung manusia. Makanya dinucang, dinupoek loba batur sorangan kondisi kumaha wae istiqomah aja ibadah. Sabab naon? Imanan, ikhlason, makana setan eleh. Gitu, dibayar teu dibayar maju ta gentah. Membela yang nu ikhlas mah kitu Pak. Itu lamun pangajianana Jimmy meunang mie pinuh. Mun eueuhna naonan. Ek nyiar ilmu karena Allah atau hayang aya udang dibalik bakwan ieu. Nah, Bapak Ibu sadayana itu ikhlas, Pak. Keur ngecek urang naha ibadah teh geus bener henteu, sok we geus ikhlas can cirina istiqomah teu konsisten atawa loba jalma dinu loba batur mah siga soleh keur sorangan mah salat teh siga papatong keur ngisang. Di loba batur mah siga soleh Pak. Gitu. Keur sorangan mah palawargi sadayana sakahayang, ieu tandana can ikhlas ibadah teh can bener. Palawargi sadayana. Nah, nu kadua palawargi sadayana wahtisaban teh make ilmu hisab, make perhitungan, make ilmu bahasa urang. Ilmu nu kumaha? Sawaban, ikhlason, wasawaban nuturkeun ilmuna Rasulullah dina saum. Ulah sakahayang palawargi sana make ilmu. Jalma nu teu boga ilmu, teu make ilmu dina ibadah moal ditarima. Palawargi sadayana. Sabab disebutna ge wahtisaban. Orang nggak mungkin bisa berhitung kecuali punya ilmu. Bapak bade angkat ke Jakarta dihitung moal anggaranana, dihitung. Leres teu? Ieu ge erek ibadah wahtisaban. Teu kudu tuturut munding atawa tuturut ucing. Dina ibadah mah wahtisaban kakarak Ramadan nu kitu saumna gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Ramadan teh hartosna panas. Makana iraha salat duha afdolna dilaksanakeun ungkapan Kangjeng Nabi make Ramadan. Idza ramadatil fisal, apabila anak unta sudah mulai Ramadan, lain puasa. Anak unta sudah mulai kepanasan, nincak tanah jejeretean ajret-ajretan. Sabab kapanasa. Nah Bapak Ibu, bulan Ramadan makanya ku ahli pendidikan suka disebut syahrut tarbiyah. Syahrut tarbiyah, bulana diklat pendidikan dan pelatihan. Baheula di zaman Pak Harto gitu Pak, pagawe mahasiswa diwajibkan ikut penataran P4. Naon? Pedoman
penghayatan, pengamalan. Sabara jam 150 jam kerja di mahasiswa Pak. Gitu supaya lahir manusia Pancasilais. NKRI harga nganu hese nama neangan saha pamimpin nu paling Pancasilais eta. Gitu Pak. Eta yang susah nama. Palawargi senu kumaha nu paling Pancasilais. Nah Allah ngadiklat orang bukan 150 jam, tapi 30 hari bulan Ramadan kali 24 jam, 720 jam Pak. Itu 720 jam. Da ibadah Ramadan malain wae beurang. Penting Pak. Bahkan sahur leres teh. 24 jam pertarosan ayah naon didiklat ku Allah salila 720 jam. Bapak Ibu, lamun besi mau dibentuk jadi parang arit bedok dikumahakeun eta besi dipanaskeun supaya mudah dibentuk. Nah Allah memanaskan dengan Ramadan supaya kita mudah dibentuk. Gitu makanya ritme hidup di bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa. Bapak Ibu, sanes teh dahar-dahar ngan waktuna robah. Palawargi sikap urang robah kenapa? Ada target tujuan yang harus dicapai karena diklat. Salat wae anu ngan 10 menit tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau jalma salat tapi eta target tercapai cekang jeung Nabi man lam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa orang salat dengan salatnya tidak mampu mencegah dari fahsya dan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'dan, bukan makin dekat dengan Allah makin jauh. Sebab target tujuanana tidak tercapai. Gitu. Kalau ibadah tidak sampai target, cek Imam Al-Barogi, lam takun ibadatan, tidak termasuk ibadah. Kama anna suratal insan wa timthalahu laisa insanan. Seperti kalau kita melihat gambar dan patung manusia, manusia bukan. Karena manusia mah ada fisik, ada ruh. Ari foto jeung patung manusia mah fisik nawungkul teu aya ruh. Kalau orang ibadah hanya fisiknya ibadah, tidak ada atar ruhnya ibadah, can kaabus ibadah. Makanya kalau kita didiklat 720 jam, Bapak Ibu pasti ada target dan tujuan yang harus dicapai. Nah kalau kita baca Quran, Bapak Ibu sekalian, tidak ada ayat yang berbicara tentang saum Ramadan kecuali adres Pak. Kecuali surat Al-Baqarah. Jadi tidak ada di surat dan ayat lain. Saum Ramadan itu kecuali surat Al-Baqarah. Dari ayat 183 sampai masih ingat? 183 sampai 180 tuh sok nu tiasa euih Pak. Oke geus beres. 183 sampai ayat 188. Gitu. Dari mana tahu bahwa itu ayat saum? Di sebagian cetakan, tidak semuanya, 183 di pinggirnya ada ain Pak. Nanti 188 di pinggirnya ada ain. Berarti dari ain sampai ain satu ruku, satu tema, satu topik, satu pembahasan. Jadi pembahasan Ramadan di surat Al-Baqarah dari 183 sampai 188. Berapa ayat? 6 ayat. Bukan 5 karena 183-nya dihitung 83, 84, 85, 86, 87, 188. Nah, ujung-ujung ayat yang jumlahnya berapa? Tadi berapa? 6. Ujung ayatnya itulah target saum yang harus dicapai oleh orang yang melaksanakannya. Jadi ayat saum ada 6, ujung ayatnya sebagai target yang harus dicapai, berarti target saum juga ada 4 Pak.
Gitu. Ayat nama ayah genap, tapi target nama ayah opat, Bapak Ibu. Gitu. Dari mana 6 jadi 4? Karena nanti ada ayat yang sama. Nah, Bapak Ibu kita jelaskan ujung wungkul meh tereh beres. Palawan sadaya. Nah, yang pertama ayat keberapa? 183. Ujungnya la'allakum tattaqun. Ini sama dengan ayat 187, beda sedikit domir. La'allahum yattaqun. La'allakum tattaqun 183, 187 la'allahum yattaqun. Tapi prinsipnya sama, bahwa saum membentuk manusia takwa. Naon takwa teh? Sanes nu takut sama istri tua. Nah. Target kedua, Bapak Ibu sekalian, saum itu ayat 184. Wa antasumu khair in kuntum ta'lamun. Saum itu bagus bagimu kalau kalian punya ilmu. Nah, ini sama dengan ayat terakhir 188. In kuntum ta'lamun 188 ma wa antum ta'lamun. In kuntum ta'lamun wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Maknanya bahwa target saum yang kedua harus nambah ilmu, harus lebih pintar. Itu sok sanaos tarangi num tolak angin. Itu pintar apa? Itu kudu nambah wawasan ku saum teh. Nukatilu target saum la'allahum yarsyudun. Membentuk la'allakum tashkurun 185 membentuk manusia bersyukur. Yang terakhir 186 la'allahum yarsyudun. Saum membentuk rosyid manusia dewasa. Sanes gede wadul kasasaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, target saum pertama tadi apa? La'allakum tattaqun. Kalimat la'alla kalau kita terjemahkan artinya mudah-mudahan, semoga. Nah, kalau artinya mudah-mudahan, semoga, bisa jadi bisa tidak takwa teh. Gitu. Ada orang yang mau kerja, sok didoakan mudah-mudahan sing sukses, bisa henteu. Tapi karena ini difirmankan oleh Allah, kalimat la'ala kalau kita baca tafsir difirmankan oleh Allah, maknanya pasti dengan saum membentuk manusia takwa. Pasti bahasanya Pak, bukan mudah-mudahan. Gitu, pasti. Bapak Ibu, sebagaimana kita maklumi, gitu, hidup kita itu dilahirkan oleh Allah sudah mulia. Walaqad karramna Bani Adam. Kami sudah memuliakan anak turunan Adam. Jadi pas lahir teh geus mulia. Maka tugas kita mempertahankan kemuliaan sampai kita pulang ke Allah. Gitu. Nah, Allah menyatakan bahwa yang paling mulia itu yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqa. Kalau ingin paling mulia, bukan mulia lagi, ini mah paling mulia. Ya paling Bapak Ibu, apapun kalau pakai nama mulia kesannya mahal, istimewa. Umpamanya ada satu benda namanya logam mulia, Pak. Kalau disebut logam mulia gimana? Mahal tuh. Naon? Emas. Berapa harganya? 1 gram. 1 juta. Emas asli, Pak. 24 karat, lain nusa karat emasna. Itu 1 gram 1 juta Pak. Bapak Ibu kalau mau membangun rumah, megadu arta sajuta meser kesik satrek, meser batu satrek. Iya mak emas mangan menggambarkan mulia Pak. Mulia. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian,
Gitu, akhlak mulia dengan ketakwaan nanti di akhirat itu jadi kunci utama orang masuk surga. Karena nanti kalau disimpan di timbangan amal itu seperti sekarang, walaupun kecil bobotnya besar. Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat athqal. Athqal teh sakola teh berat, tapi athqal paling berat. Bil mizan disimpan dalam timbangan amal min husnil khuluq, tibatan akhlak yang baik. Karena dia mulia, Pak. Mulia. Nah, ternyata Bapak Ibu yang paling mulia itu yang paling takwa. Yang paling takwa, Pak. Mohon maaf, Pak. Gitu. Kalau kita baca dalam Quran banyaklah. Kita sudah tahu bagaimana fadilah keutamaan jadi orang takwa. Cuman diantaranya, Pak, umpamanya orang kenal sahanu disebut wali Allah. Kita kan baru mengenal wali kukun, Pak. Wali murid, wali kota, wali nikah. Itu, Pak. Ya, wali songo. Tapi sekarang wali bukan songo lagi, Pak. Kemarin sudah ada yang memplok mengamirkan satu lagi wali, jadi 10 sudah di tanah Jawa. Ayo, Pak. Pak Harto saudara tembok asal. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu siapakah wali Allah? Dikesankan di kitab yang disebut wali teh satu harus laki-laki. Jadi perempuan mah tidak ada peluang untuk jadi wali Allah. Yang kedua lebih ditekankan pada style gaya, Pak. Gitu nu baraju kieu mah moal. Gitu harus pakai jubah, kemana bawa tasbih, harus pakai sorban, pakai kopiah. Mungkin saja, tapi bukan di sana ukurannya. Gitu, Pak. Mungkin saja yang begitu. Segana orang mati ayat cupat, jenggotna kudu panjang. Orang masa etik akar waos, Pak. Itu. Apakah memang begitu? Nah, Bapak Ibu cek Quran. Ya, kembalinya harus ke Quran. Di surat Yunus ayat 62 63 dijelaskan siapakah wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Diteruskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya aulia itu jamak taksir dari waliun, waliyani, waliyaini, aulia. Sesungguhnya para wali Allah itu sifatnya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Takut itu menghadapi waktu yang akan datang. Aduh, 11 poe deui ka lebaran can boga bekal, tenang weh. Jadi Idul Fitri mah walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih mengingat kejadian-kejadian yang sudah. Siapakah mereka? Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, naik derajatnya jadi takwa. Jadi siapapun orang takwa itulah disebut oleh Allah sebagai walinya Allah. Cuman nggak boleh kita mengklaim sababereh Ramadan menang takwa, tak urang cek ustad geus jadi wali Allah. Pret, Pak. Nggak boleh gitu mah. Kenapa? Pala tuzaku anfusakum, jangan membangga-bangga diri. Innallaha ya'lamu liman ittaqa. Allah yang tahu siapa di antara kalian yang sudah takwa dan belum. Makanya nggak bisa diklaim itu mah. Itu cuman harus berjuang, dan peluang itu ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu siapa yang paling kita cintai dalam kehidupan? Bapak leuwihnya ah ka budak, leuwihnya ah ka istri. Ibu leuwihnya ah ka budak, leuwihnya ah ka salaki. Ibu lebihnya ah ka budak tibatan ka salaki. Komo bapak mah leuwihnya ah ka budak tibatan ka istri. Kenapa bukan suami istri? Suami istri mah ada mantannya. Buanglah mantan pada tempatnya.
Gitu. Tapi anak mah nggak ada mantan, Pak. Iya kan? Ibu bapaknya cerai tetap saja ke sini bapak, ke sini ibu. Bapak ibu sekalian nggak ada. Makanya ibu lebih sayang ke anak. Ya tetap dua-duanya sayang, tapi lebih kalau pakai hierarki, Pak. Bapak juga lebih sayang ke anak. Kok mau bapak mah usaha kenaon ti isuk jedur nepikeun ka jeder. Hulu dipakai suku-suku dipakai hulu nepikeun ka ngabanting-banting tulang tak kenal. Keur maraban saha anak paman lain pamajikan heula Pak, anak paman hierarkikanya. Hati-hati Bapak Ibu, di dunia jangankan benar, salah pun orang yang kita cintai kita bela. Betul atau betul? Iya. Di dunia gitu, kepada orang yang kita sayangi cintai, jangankan benar, salah pun kita bela. Tapi nanti di akhirat semuanya akan jadi musuh, saling ngagebruskeun ka neraka. Hanya satu orang yang akan terus bersama kita manakala seluruh keluarga jadi orang takwa. Al-akhila jama dari Khalil. Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Al-akhila orang yang paling dikasihani, dicintai, semuanya bakal jadi audu, musuh, saling ngagebruskeun ka neraka. Illal muttaqun, kecuali hanya orang yang bertakwa. Makanya kalau ingin bersama dengan keluarga di dunia, bersama di surga, berjuang di bulan Ramadan, peluang besar jadi orang takwa. Suaminya takwa, istrinya takwa, anak-anak kita juga jadi takwa. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, benarkah dengan Ramadan itu akan menjadi takwa? Pak, ketika disebut sholat targetnya bukan takwa. Ketika disebut haji targetnya surga. Gitu, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Ketika zakat, nanti zakat kita targetnya tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin, membersihkan jiwa yang saum minal lagwi warrafasi kalau saumnya ada kekurangan. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Tapi ketika disebut saum Ramadan targetnya takwa. Bapak Ibu, benarkah? Nah, kita lihat khutbah iftitah Rasul ketika masuk bulan Ramadan. Saum Ramadan itu kalau lihat tarikhnya Bapak Ibu, ini ngaderes, diwajibkan oleh Allah tahun kedua hijrah. Jadi 2 tahun Rasul ada di Madinah, maka turun kewajiban ibadah saum Ramadan. Saum yang wajib asalnya bukan Ramadan, sebelum itu. Satu saum Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Yang kedua saum Asyura tanggal 10 Muharram, yang sekarang jadi istilahnya Taswa Asyura. Karena para sahabat mengadu kepada Rasul, yang saum tanggal 10 Muharram itu bukan hanya kita, Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin Quraisy juga ikut saum. Maka kata Nabi, Pak Inkana amul mukbil, kalau usia saya sampai tahun besok, la asumanna ta'si', kita saum mulai tanggal 9. Walaupun ketika sampai ke tahun besoknya Nabi sudah meninggal, makanya saum tanggal 9 Muharram disebut Hammiyah, cita-cita Nabi. Bapak Ibu sekalian, nah asalnya saum yang wajib itu ketika turun pamang syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib baginya saum. Bahasanya wajib baginya saum. Makanya di hadis Rasul menjelaskan, fa'athbat Allah siyamahu lil muqimis sahih. Allah mewajibkan saum Ramadan itu kepada orang yang tinggal di kampung halaman dalam keadaan sehat. Cicing di lembur sehat, wajib saum. Di lembur teu sehat, teu wajib. Sehat aya di panyabaan, teu wajib. Nah Bapak Ibu, itu turun di tahun kedua hijrah. Nah Rasul sampai meninggal di tahun ke-10 hijrah itu pernah bertemu dengan 8 kali Ramadan. Berarti 8 kali saum, 8 kali lebaran banyak saum. Jadi Rasul hanya 8 kali, Pak. Kita berapa kali ketemu dengan Ramadan? Tiba baheula nepikeun ka
Dipotong Pak, masa belum balik 15 tahun. Kalau usia Bapak 50 berarti sudah ketemu 35 kali dengan Ramadan. Ya Allah, hasilnya apa? Didiklat 35 kali Pak. Bapak Ibu sekalian, Rasul hanya 8 kali. Nah Bapak Ibu, setiap datang Ramadan itu Rasul selalu khutbah iftitah, karena Rasulullah yubshiru ashabahu. Nabi ketika datang Ramadan memberikan kabar gembira, qad ja'akum syahrul Ramadan, kepada para sahabat, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan disebut bulan penuh keberkahan. Makanya bulan nu diantosan ku urang mah 2, hiji Ramadan, 2 bulan ngora. Nah, tanggal ngoranya Pak. Itu bulan Ramadan. Kenapa bahagia? Karena disebut syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau disebut barokah, maknanya tiada duanya, kebaikan luar biasa. Makanya Bapak Ibu, coba doa kita mau makan apa? Allahumma barik lana fima barik. Ya Allah, berikan berkah. Mengapa? Gitu. Kenapa saum harus diawali dengan tasaharu? Fa inna fis sahuri barokah. Beda anu tuang sahur jeung nu henteu. Nu teu tuang sahur mah ayeuna teh geus lapar, Pak. Leres teh. Tos lapar. Nu tuang sahur mah jag-jag lah nepikeun ka jam 8 sampai 10 mah Pak. Leres teh. Gitu. Apalagi ini nggak makan Pak sampai sore. Leres teh sok nu teu dahar maka tingali nya leuleus, nya lungse, nya tunduh deh. Nya ripuh, nya heuat, nya berat ningali remeh dina tuur budak ke kabita. Bapak Ibu sekalian, tuh Pak, tapi ketika makan energi bertambah, kekuatan bertambah. Makanya Allahumma barik lah. Hati-hati Bapak Ibu, makan harus sampai ledis, sampai habis, nggak boleh ada sisa. Cek bahasa iklan, sampai tetes terakhir. Ulah aya sesa, ulah aya susu sesa. Ulah aya pasesaan, ulah kemana wae Pak. Ulah aya pasesaan, kenapa harus habis Pak? Sampai Nabi itu menyuruh kalau makan itu yal aqoha au yul ikoha, dilamotan atau panglamotankeun. Mun teu dilamotan panglamotankeun. Mama tilas semur jengkol ya lamotan. Menijiji. Bahkan dalam syarah hadis ini di Subulus Salam digambarkan sampai bisa ke hewan Pak panglamotankeun teh. Ka ucing gitu. Kok begitu ya Islam jijik? Tidak. Rasul menjelaskan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak tahu barokahnya yang kalian makan, apakah sudah sampai perut atau sesa yang masih di luar. Itu. Yakin nggak yang kita makan itu barokahnya sudah masuk, sementara di luar banyak sisa? Eta sampai begitu Pak. Gitu. Coba kalau di undangan, tinggal di undangan, di pasamoan, sareep teh barang tua. Tuh Pak, banyak sisanya Bapak Ibu. Kunaon banyak sisa? Sagala dicobaan. Bapak Ibu sekalian, barokah. Barokah teh khairun kasir. Banyaknya kebaikan Pak, banyaknya kebaikan gitu. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarak. Tempat ibadah pertama kali ada di kota Mekah penuh dengan barokah. Karena Mekah disebut banyak barokah tingali Pak. Gitu. Teu aya tangkalna ge seueur buah-buahan, kacikur-cikur aja. Aya Pak, kemarin geuning viral di medsos Pak, bagaimana supermarket di Mekah. Iya kan? Segala macam ada, padahal tatangkalanna mah teu aya. Sabab barokah Bapak Ibu, walaupun panas, hareudang, bayeung yang orang pengen datang ke sana. Gitu, berapapun harganya ditebak. Sampai antrian haji berapa tahun Pak? 20 tahun di Jawa Barat lebih, 55 tahun DKI ada berapa daerah 60, 70, 80 tahun. Ke negara mana bayar 25 juta
gitu Pak, daftar nunggu puluhan tahun moal aya. Ayeuna walaupun naik sampai hampir 50 jutanya Pak, tetap saja tidak terbendung Pak. Gitu, apalagi sekarang yang umroh gitu. Waktu sekarang Ramadan takdilul haj nilainya sama dengan haji. Pak, ada yang ingin nginepnya di ya Masjidil Haram ya, di Zamzam Tower Pak, di hotel itu bayarnya 120 juta. Iktikaf ditebak Pak, banyak. Ya Allah. Kenapa? Barokah. Padahal orang Mekah mah teu pernah promosi kadarieu. Kalau destinasi wisata ingin didatangi turis lokal dan asing, biaya promosinya berapa persen Pak? 30, 40 bahkan lebih. Ini matara promosi, tapi yang datang ya Allah. Bapak barokah, makanya engke barokah teh bakal loba duit Pak. Itu 220 genep triliun satu tahun dari devisa haji. Tapi lebih banyak ketang nu diumumkeun ku Pak Mahfud. 304 salapan. Itu. Coba Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Makanya Ramadan penuh barokah, lihat Pak, secara ekonomi naik. Sesepi-sepinya Ramadan tetap naik. Marema nanaon ka Agus copet oge milu marema. Oh, Pak, barokah Pak, secara jelas Pak, kalau pahala mah udah jelas itu Pak. Sholat di Masjidil Haram berapa Pak? 100.000. Di kita mah 27. Tambah Ramadan 70. Cenah itu balik. Itu mah 100.000. Lamun 5 waktu sholat 500.000 pahala. Makanya ada orang Pak, dari kita juga banyak dari awal Ramadan sudah di sana. Berarti kalau sawaktu 100.000, 5 waktu 500 kali sabulan Pak, 500.000 kali 30 sabaraha 15 juta pahala. Datang ke lembur teh geus tara ka masjid. Nah Pak, gambaran barokah teh kayak begitu Pak. Gitu, makanya kenapa Rasul bahagia menyebarkan kebahagiaan kepada para sahabat, sebab qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Apa barokahnya Ramadan? Jangan kemana-mana dulu. Barokahnya Ramadan yang dikhutbahkan oleh Rasul, iftaradallah alaikum siyamahu, diwajibkan saum, eta barokah utama. Diwajibkan ibadah saum. Bapak Ibu, wajib atau usul fikih dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa, dapat palu berdosa. Tapi sunat dilaksanakan dapat pahala, tege teu naon-naon. Milih nu wajib, milih nu sunat. Berat yang wajib, berat yang sunat hukum. Berat kene yang sunat, Pak. Serius berat yang sunat. Bapak Ibu, Ramadan 30 hari beres Pak. Nyawalan genep poe. Teu beres. Minggu kahiji masih banyak tamu. Gitu, masa tamu gitu ya, kita hormati disuguhan ari urangna teu nyarengan. Teu alus alasanna Pak. Minggu kedua bagian silaturahmi. Masa keluar atau peperihan Ramadan disuguhan ku baraya pak pik-pekna ge memeh subuh tengah hormat kersapar tu 2 minggu katilu loba kene kue bisi hapeuh kakaren minggu kaopat tinggal hoream. Makanya pasok bagus kenapa Ustadz nanti kalau sawal didahulukan nyawalan, didahulukan ngodohan. Alus Pak pertanyaan dijawab teh nyawalan henteu ngodohan. Bapak Ibu sekalian, tuh coba Bapak Ibu, lamun saum Ramadan karena diwajibkan jadi kepaksa, mau tidak mau harus mau. Makanya jadi seragam Pak. Itu barokah Ramadan. Coba lamun saum Ramadan hukumna sunat, sarawa moal. Nu genep hari gitu paruas.
Itu barokah Ramadan. Jadi dipaksa, Pak, dipaksa. Makanya sering kita sampaikan, pertanyaannya, mending dipaksa ke surga, mending sukarela abus neraka. Itu. Mending dipaksa masuk surga, mending sukarela masuk neraka. Mending sukarela masuk surga, Pak. Ngan susah-susah teuing mah dipaksa. Coba lihat banyak hadis-hadis yang kesannya seperti maksa. Bapak Ibu tahu hadisnya, muru auladakum bis salat indas sab'is sinin. Perintah anakmu salat umurnya 7 tahun. 7 tahun sudah mulai disuruh salat. Bahkan kalau sekarang banyak yang sebelum 7 tahun bagus, Pak. Tapi wadribuhum inda isrin, harus ada kata putus. Piraku dititah we kudu geus hideung. 10 tahun belum mau salat dicepret. Nyuruh nyepret, nyuruh salat. Nyuruh salat. Hese-hese teuing mah dicepret. 10 tahun dicepret, 50 tahun can salat keneh. Nah, betrik Pak Kuhalu. Contoh dua, Pak. Contoh dua. Rahimallahu rajulan. Allah memberi rahmat kepada seorang suami. Istaiqadha minal lail, yang bisa bangun di malam hari. Kemudian membangunkan istrinya untuk tahajud. Fa'in abad, kata Rasulullah, itu istrinya dibangunkan oleh suami kalah morongkol. Teu morongkol merengkel. Nadhoho fi waji al-ma'a, bawa air 1 ember banjurkeun. Nitah manjur, nitah sholat. Nitah sholat, hese-hese teuing mah dibanjur. Makana salat kinu meunang rahmat Allah nu wani manjur pamajikan. Eta kesimpulan. Ibu sabalikna aya Ibu, hadisna sabalikna. Nah, itu Pak. Jadi memaksa ternyata ketika dipaksa kita bisa, Pak. Betul nggak? Jangankan yang jarang jangankan yang sering saum sunat, nu tara saum oge puasa, Pak. 30 hari beres, walaupun hari pertamanya perjuangan berat. Jeung hari kedua nu tara puasa mah, makanya disebut hari pertama saum hari kemalasan nasional. Sarare weh. Tapi beres, Pak. Kenapa? Karena diwajibkan. Lihat Bapak Ibu efeknya. Karena diwajibkan jadi seragam. Membentuk suasana. Sehingga yang berat pun terasa ringan. Pak, ari babarengan mah jadi ringan. Iya. Walaupun sesungguhnya berat 30 hari. Tapi nyawalan yang 6 hari. Karena sendiri jadi berat, Pak. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, efeknya lihat. Gitu Pak. Kalau sholat diwajibkan hanya sholat yang dilaksanakan. Kalau haji diwajibkan hanya haji, paling juga ziarah lebihnya. Zakat diwajibkan hanya zakat. Tapi ketika saum Ramadan diwajibkan, bukan hanya saum, tren ibadah naik semuanya. So, yang diwajibkan saum karena maca Quran jadi rajin, Pak. Betul nggak? Ibu bapak sudah berapa juz hari ini? Minimal ditarget Pak, 1 hari 1 juz. Ramadan minimal khotam 30 juz. Di luar Ramadan boro-boro 30 juz 30 wae tara beres. Bahkan ada yang sehari 2 juz jadi khotam 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan saya melihat ada yang khotam sampai 10 kali, Pak. Jadi 3 hari sekali khotam, sehari 10 juz. Pak, Bu, kita teh diberi jatah waktu oleh Allah berapa menit sehari semalam? 24 jam kali 60, Pak. 1440 menit. Sapoe sapeting teh. Maca Quran anu siga urang, Pak, normal, lancar eta teh 40 menit. 10 halaman teh. Gitu. Piraku teu kuat 40 menit, Pak. Dari 1440 menit. Ari hayang ka surga. Ari hayang ka surga, teu kuat maca Quran nyisihkan waktu 40 menit dari 1440 menit. Ari maca Facebook. Makanya nanti di akhirat Bapak Ibu banyak orang yang menyesal, dia ngadu kepada Allah, akhirnya ya Allah keluarkan aku dari neraka,
na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, untuk beramal soleh yang beda dengan amal yang dulu aku lakukan. Cakap Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadir. Kan kau lagi geus mere kesempatan umur ka anjeun hirup sabaraha tahun di dunia. 50, 60, 70 tahun piraku teu kaburu maca Quran 40 menit, datang ke masjid 10 menit, datang ke pengajian saminggu sakali sajam 2 jam, ari nguseup sapopoe kan menang benter hiji sasapedahan kaditu kadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tuh Pak, Ramadan mah lihat yang diwajibkan saum trennya naik baca Quran, iya kan? Diwajibkan saum, nu korep jadi balager, nu bager jadi nu korep jadi bager, nu bager jadi bager bisa. Karena Rasulullah azwajan nas, Rasul manusia paling dermawan. Tapi wakana azwadu bi Ramadan, dia akan lebih dermawan kalau datang Ramadan. Bager nage teu katulungan bahasa Sunda mah Pak. Sabab Rasul mah disebut Zaib al-Khali. Sakuna teh sok kosong tina duit, ateul boga duit teh sok dibagikeun. Ateul Pak, gitu. Dia sering memberi. Jangankan yang tidak minta, yang minta qalla au katuro, setiap yang minta pasti diberi sedikit atau banyak, apalagi bulan Ramadan. Wah Pak, di bulan Ramadan Bapak Ibu lihat yang diwajibkan saum, tapi karena sholat rajin ke abu sholat sunat, komo palawargi sadayana di malam pertama Ramadan pinuh masjid. Malam pertama mah. Malam kedua, malam katilu, tapi trennya naik Pak. Bapak Ibu, pemahaman kita taraweh tahajudnya sama. Di luar Ramadan namanya tahajud, di bulan Ramadan namanya taraweh. Sok sanajan ngaranna tahajud, loloba nama tarahajud. Tarara. Tapi karena taraweh mah rajin nu tarahajud ge. Karena taraweh marajin sok sanajan beres Ramadan jadi taraweh. Padahal taraweh teh tahajud teh taraweh. Kenapa? Karena tahajud mah taraweh mah jadi rajin. Bapak Ibu, ini hebatnya Ramadan. Tidak ada Bapak Ibu setelah sholat taraweh sholat tahajud, karena taraweh itu ya tahajud gitu. Dan hadis dari Siti Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi min 11 rakaat, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalasan. Rasul tidak pernah menambah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan salatnya lebih dari 11 rakaat. Bulan Ramadan, di luar Ramadan yusolli arba'an, sholat 4 rakaat, palatas al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi, geus pasti sholat Nabi mah nya panjang jeung alus, siga geus pasti sholat urang mah ya pondok yang bagus Pak, ulah geus mah pondok butuh. Tsumma yusolli arba'an, palatas al an husnihinna wa tulihinna, jangan kau tanya bagaimana bagus dan panjangnya sholat Nabi. Tsumma yusolli salasan, terus sholat 3 rakaat. Berarti hanya 11 di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Makanya pami aya nu sholat taraweh, wengina sholat tahajud, eta teh sami jalma nu dahar sangu cuci mulutna kukupat tahu. Prinsipnya Bapak Ibu, bulan Ramadan teh naik, betul nggak? Kemampuan pengendalian diri juga naik. Jangankan jadi provokator, pemicu dan pemacu, aya nu ngajak ribut jeung gelut ge pal yakul inni shaim. Lain teu wani keur puasa serius mangke dina bulan ribut gelut mah iraha wae teu meunang Pak. Komo keur saum. Bandingannya sama seperti ini, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala
jidala fil haji. Haji itu bulan yang ditentukan. Kalau lagi hajian ulah ropas ngobrol porno, mengeluarkan gerakan-gerakan yang menimbulkan nafsu birahi, wala pusuko, jangan berdosa, wala jidal, ulah parea-area omong, debat kusir fil haji lagi hajian. Berarti bulan nu sejen mamenang sarua. Apalagi orang lagi melaksanakan ibadah haji. Bahkan kemampuan pengendalian diri kuat membentuk suasana. Tingali Pak, barudak ulah nonton TV wae teu bener mending kene kaditu Ramadan mangaderes Quran. Ramadana dimasukkan Pak. Ulah ngagosip wae keur bulan Ramadan. Sawal ngagosip mah sama. Disebut Ramadana as-saumu sunnah. Ini Bapak Ibu, kalau ini dilaksanakan nyampe enggak takwa Pak? Nyampe pasti la'allakum tattaqun. Apa yang disebut takwa? Imtithalu amarillah wajtinabu nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib yang sunat imet kalaksana. Nu haram nu makruh imet ditebihan. Itu. Makanya Pak, jangan hanya yang wajib yang sunat, tapi yang haram plus yang naon? Sing tarik itu. Nu itu takwa artinya. Itu ketaatan yang full Bapak Ibu sekalian. Termasuk takwa itu adalah hati-hati. Fattaqun narol lati waquduhan nasuwal hijarah. Sing takwa ku neraka. Apa takwa di sini? Hati-hati. Hati-hati masuk neraka. Allati waquduhan nas, yang kayu bakar neraka itu manusia, wal hijarah dan batu. Kunaon batu di dunia punten, manusia di dunia mulia, di akhirat mah dihijikeun jeung batu jadi kayu bakar neraka. Manusia seperti apa? Manusia yang hatinya membatu. Di papatahan teh abus tina ceuli katuh kaluar tina ceuli katuhu deui. Kan membatu. Wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Tersumbat Pak, lamun abus celika tuh keluar celika sama ngaliwat, mun ngaliwat aya nyangkrung, iya mah teu ngaliwat aja. Makanya Bapak Ibu sekalian, kunci dapat hidayah, masih ingat kunci disebut orang pintar, kunci utamanya mau mendengar. Kunci utamanya mau mendengar. Kalau orang sudah tidak mau mendengar, nggak akan dapat hidayah, nggak akan disebut pintar. Kata Quran Pak. Kata Quran, lah ngaji mah tiba heula ge nitah bener nyaram salah geus. Komo urang oge nempo nu ngaji ge teu kabeh bener, utang taramaya. Janji jalir makana urang mah teu hayang ka ngaji ya. Gitu. Sanes teu emut Bu, abi mah ka pangaosan teh tarangaos sanes ngangget teu eling tah eta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat gitu nanti Pak gitu, kalau orang masuk neraka maka penyesalannya lau nasma'u auna kilu makun nabi ashabis saya. Ya Allah, kalaulah saya di dunia mau mendengar jadi auna kilu, bukan hanya mendengar tapi menggunakan akal. Jadi yang disampaikan itu dicerna, benar salah, referensinya mana, masuk akal enggak. Makun nabi ashabis saya, tidak saya masuk neraka saya. Bapak Ibu, satu, insya Allah kalau lihat tadi maka takwa pasti diraih asal sesuai SOP Allah saum. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, target saum tadi apa? Yang kedua, aduh Pak, tecai-cai acan. Target yang kedua, saum itu wa angtasumu khair in kuntum ta'lamun. Saum itu akan menjadi baik bagimu kalau kalian tahu punya ilmu. Cek nu teu boga ilmu mah umat Islam mah barodo, dahareun loba, inumeun loba, teu didahar teu diinum barodo. Capek-capek kalungse oleh Allah dijawab wa angtasumu khair, justru saum itu jadi kebaikan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian punya
ilmu. Sok sanajan lapar, haus, tunduh, ripu, capek, bayeng yang haredang, capek lungse, bagus kalau kalian punya ilmu. Gitu, cek nu teu boga ilmu mah ngora kene nutup orat siga nini. Cek nu teu boga ilmu, cek nu gaduh ilmu mah gitu nutup orat itu bagus kalau kalian punya ilmu. Cek nu teu boga ilmu ka jauh-jauh hajian ka Mekah nya mahal, nya panas, nya bayung yang terus nungguan lila mending kene ka Monas. Cek nu teu boga ilmu. Bapak Ibu, jadi dasar ibadah itu harus punya ilmu. Punya ilmu maknanya Bapak Ibu Ramadan teh kudu nambih ilmu, nambih pangarti, merubah mindset, Pak. Makanya ada pertanyaan, penting ngaji, penting ngejo. Ngejo penting. Kok mau ek maghrib mah ngejo we ulah. Ngaji penting, ngan lamun teu ngejo mah lapar, lamun tara ngaji mah sasar. Ngejo tara ngaji tara bisa modar, Pak. Bapak Ibu sekalian penting, Pak. Jadi kusaum teh harus nambah ilmu, nambah pangarti gitu, Pak. Sholat mun teu nganggo ilmu mah moal diterima. Saum nggak pakai ilmu nggak akan diterima. Gitu, kepentingan terhadap ilmu lebih penting ketimbang makan dan minum, Pak. Ketimbang makan dan minum. Bapak Ibu, kenapa penting? Ini basicnya, Pak. Memang dalil-dalil jelas itu mah basic. Orang-orang hebat dalam kehidupan di dunia hebat itu punya karya, Pak, yang bisa dinikmati sekarang. Siga listrik. Siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Penemu telepon Graham Bell. Umpamanya penemu kapal terbang, bukan terbang. Wright bersaudara, Pak. Gitu, orang-orang hebat, Pak. Mungkin yang sekarang yang punya Facebook, orang terkaya dunia, menurut penelitian hanya menggunakan 3-10% kekuatan otaknya. Jadi 10% maksimal nukarar itu teh. Bukan 100%, 10%, berarti 90% masih nganggu. Itu orang yang punya karya hebat. Pertanyaan anak urang ngagunakeun otak sabaraha persen? Oh, saya tahu. Gitu. Jadi bukan Allah tidak membuat Anda sukses, sudah diberi potensi, cuman Anda tidurkan. Mikiran teh baju lebaran. Imah di gitu, anu para renek mikir nate, Pak, futuristik itu, pikirannya jauh ke depan. Makanya ada iman kepada hari akhir itu bukan masa depan, itu akhirat, Pak. Itu kenapa diwajibkan, itu basicnya itu sebetulnya. Jadi bukan Allah tidak membuat kita sukses, kitanya tidak menggunakan. Kata kuncinya, makanya apalah ta'qilun, apalah tatadzakkarun kesana. Nah, Bapak Ibu, tapi hati-hati, nyamuk ayat terakhir ke 188, kalau kita sudah punya ilmu, awas ilmu kita harus diamalkan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Awas kalian jangan memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Supaya dianggap benar, dilakukan pencucian uang, money laundry bahasa sekarang. Dibawa saja ke hakim untuk mendapat legalitas bahwa itu harta sah. Wa antum ta'lamun, padahal engkau tahu bahwa harta itu jelas haram. Maknanya apa? Kalau kita sudah punya tahu ilmu benar salah, halal haram, maka amalkan yang halal, jauhi yang haram. Ini gitu. Jadi orang kalau tidak punya ilmu, Pak, berdosa. Tapi kalau tidak mengamalkan ilmu juga berdosa. An-nasu kulluhum halka. Semua manusia pasti celaka illal amilun, kecuali yang berilmu. Wal amiluna halka. Yang berilmu celaka illal amilun, kecuali yang ilmunya diamalkan.
Makanya ada pertanyaan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama yang tahu dengan yang tidak tahu? Pertanyaan ini pertanyaan retoris, istifham ingkari, tidak perlu jawaban. Yang diperlukan perubahan sikap. Lain si lain teh pelajar nya kelas 3 SMA lain gitu nu dimaksud teh. Kalau Anda seorang pelajar, perlihatkan perilaku karakter sebagai seorang pelajar. Gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang yang berilmu, perlihatkan bahwa kita dipakai ilmunya. Karena kalau ilmu tidak dipakai, apa bedanya dengan orang yang tidak punya ilmu? Bapak Ibu sekalian, itu pertanyaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada Pak Torosan? Oke, terakhir, kedua terakhirnya Bu, target nukatilu naon? Saum teh. Makanya hebat Pak, di bulan Ramadan mah mencari ilmu. Di beberapa masjid mah tiap subuh ada kuliah subuh Pak. Hebat itu. Kemudian nanti ada kajian duha, hebat. Bahkan sebelum buka juga ada kajian. Memang begitu. Karena harus nambah ilmu. Tos taraweh gitu menjelang taraweh aya naon Pak? Kultum, aya kutil, aya kulsum, aya kulkas gitu. Kuliah ringkas tuh dalam rangka itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, target saum itu wala'alakum tashkurun, nambah rasa syukur. Nu hanjakal teh nu pinter nu bodoh. Nu bodoh. Nu bodoh mah hanjakal, jang sakola teh bener mah karasa bodoh. Gitu. Tuh babaturan bapak mah anu rajin palinter geus jara di jelema kabeh. Bapak. Gitu. Jadi nu hanjakal teh anu bodoh. Makanya setelah pinter la alakum tashkurun, bersyukur atas apa di ayat ini? Alamah hadakum, atas hidayah yang Allah berikan. Gitu. Nikmat iman dan Islam. Makanya Bapak Ibu kalau lihat hierarkinya, Bapak Ibu sekalian, hidayah itu kan ada 5. Yang paling bawah hidayatul hawas, hidayatul wisdan, kita dengan hewan sama. Yang membedakan kita namanya hidayatul akal. Ketiga, ini peradaban manusia berbeda dengan hewan. Yang ketiga, yang keempat, hidayatul akal harus jadi tangga dapat hidayatul din. Makanya orang yang tidak menggunakan akal tidak bisa memahami agama. Orang gila makanya rupi al-qalam, Pak. Ad-dinu huwal aqlu, agama itu harus menggunakan akal. La dina liman aqlah, teu aya agama kalau akalnya tidak berfungsi. Ini karena hidayatuddin itu tangganya hidayatul akal. Nanti hidayatul akal, hidayatuddin, terakhir hidayatut taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Itulah Bu, can beres alit. Tasyukur ala ma hadaku, karena hidayah. Ciri orang syukur ningkatkan amal ibadah. Tos we. Abdi teh syukur teh ka Allah sanes tasakuran wungkul. Leres tasakuran ge kenging. Ngan sanes eta ciri ahli syukur itu meningkatkan amal ibadah. Makanya kenapa Nabi Daud disebut ahli syukur? I'malu ala Daud syukra, beramal seperti amal Nabi Daud sebagai wujud syukur. Makanya saum paling rajin saum naon? Daud. Sadinten saum, sadinten henteu. Salat paling rajin salat Daud. Sapoe salat, sapoe henteu. Jadi bukan hanya saum, Nabi Daud itu sholat Pak. Jadi ba'da isya tidur, jam 12 bangun, jam 3 sholat malam, beres-beres. Maaf, jam 12 sholat malam, beres-beres jam 3. 3 jam sholat malam. Makanya i'malu ala Dauda syukro. Itu ciri orang syukur, meningkatkan amal ibadah. Terakhir target saum apa Pak? La'allahum yarsyudun. Rasyid itu artinya dewasa. Ini berdasarkan ayat yatim. Fa in anastum minhum rusdan. Kalau anak yatim sudah rasyid, sudah dewasa. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Berikan hartanya kepadanya. Waktu kecil jangankan ngurus harta, ngurus diri saja nggak akan bisa. Tapi ketika dia sudah rusdan, dewasa, berikan. Insya Allah bukan hanya diri, harta warisannya bisa
diurus. Maka dengan saum la'allahum yarsyudun, membentuk manusia dewasa. Ciri orang dewasa dua. Satu, tahu aturan. Dua, tanggung jawab terhadap aturan. Jadi makin dewasa, makin tahu aturan, makin bertanggung jawab. Makanya itu suami yang bagus, suami yang bertanggung jawab. Pikiran tah kerbekal Ramadan jeung lebaran. Jadi kadinya. Jadi ciri orang dewasa itu tahu aturan dan taat terhadap aturan. Jadi dengan Ramadan itu harus lebih taat, Bapak Ibu sekalian. Walau alam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu 4 target yang harus kita capai selama kita didiklat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Takwa. Yang kedua, harus nambah ilmu, harus lebih pintar, berarti makin rajin datang ke pengajian, ke majelis taklim gitu Pak, baca buku, baca Quran. Yang ketiga adalah nambah rasa syukur, nambah rasa syukur dibuktikan dengan makin rajin ibadah. Yang keempat, jadi orang yang dewasa, bertanggung jawab. Apa tanggung jawab hidup kita di dunia sebagai hamba Allah? Apa tanggung jawab kita di keluarga sebagai laki-laki pemimpin di keluarga? Kalau istri yang taat kepada suami, di masyarakat kalau bapak jadi RT, jadi RW, jadi apapun tanggung jawab. Tanggung jawab. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan. Ada perterusan di Bapak kita. Hukum maroid tentang pembagian harta. Yang menjadikan saya membagikan harta orang tua kepada calon ahli waris jauh sebelum meninggal dunia. Maka dia harus namakan. Bolehkah atau tidak? Yang kedua, apakah ketentuan harus seperti hukum maroid? Laki-laki dua bagian, perempuan satu. Bapak Ibu sekalian, gini Pak. Saya jawab tidak dari sana. Dijawab Bapak Ibu, apa yang disebut umur kita? Bapak Ibu sabara Yuswana. Abdi 30, abdi 40, 50, abdi mah Pak Ustaz 70. Benar, itu umur kuantitas, ukur jumlah dari mulai lahir sampai sekarang. Hati-hati, yang akan membuat kita bahagia atau celaka bukan umur kuantitas, tapi umur kualitas. Apa umur kualitas itu? Apa yang disebut umur kita? Ini umur kualitas, Pak. Umur yang berkualitas, yang bermutu. Umur kita itu ukurannya 3. Mahmakana qalbuhu muqabbilan Allah, dzakiron alaihi, muti'an ghairu asin. Yang disebut umur kita itu mahmakana qalbuhu muqabbilan Allah, manakala kita menerima Allah. Menerima Allah itu menerima aturan Allah, menerima hukum Allah. Kita baca Quran, beres baca Quran, shadaqallahul, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi aturan Allah ditolak, sorry. Itu bukan umur, hati-hati. Gitu. Makanya terima aturan Allah, baik yang sesuai dengan nafsu ataupun tidak. Ketika kita menolak, umpamanya hukum waris, pan si Ujang teh budak bapak, si Nyai budak emak, namanya bapak. Itu si Ujang budak bapak, si Nyai budak emak, sarua budak urang. Nah, karena warisan jadi beda, si Ujang mah menang 2, si Nyai mah hiji. Nalika kita menyebut begitu, bahkan menolak, diterapkan bohong. Shadaqallahul adzim. Bohong. Itu kan shadaqallahul adzim itu bukan ucapan, Pak. Tapi refleksi, terima. Kalau tidak diterima, bohong. Shadaqallahul adzim. Iman kepada kitabnya bohong. Pandugun iman ada berapa? 6. Salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah, itu salah satunya Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, hati-hati. Itu bisa disebut ulaika humul kafiruna haqqo, orang kafir sebenar-benarnya kafir. Jadi kafir bolong kotan. Ya terima saja. Gitu Bapak Ibu. Makanya tidak berbeda laki-laki dan perempuan, Pak. Walaupun nyaah. Kenapa Pak Ustadz begitu? Memang hukumnya kalau dirasionalkan bisa.
Kenapa laki-laki dapat 2? Karena dia jadi kepala keluarga yang harus menafkahi anak dan istri. Jadi kudu gaduh bekal. Kenapa istri dapat 1 bagian? Karena nanti dapat bagian dari suaminya. Itu Pak, kalau mau dilogikakan. Itu, tapi mestinya samina wa atona. 1. Itu umur kita itu Pak. Gitu. Yang kedua, zakiron alaihi, umur kita mah yang selamanya dipakai zikir. Zikir di sini bukan hanya membaca la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Zikirnya para pedagang jangan mengurangi timbangan. Zikirnya pejabat jangan mengkhianati amanat rakyat dan aturan. Itu teh zikir, Pak. Zakiron alaihi. Yang ketiga, muti'an, selamanya taat. Goero asin, tanpa dicampur dengan asin. Duka asin japuh. Itu asin teh taat, tidak tercampuri dengan maksiat. Nah, bisakah pembagian harta waris dibagikan sebelum orang tuanya meninggal? Tidak, Pak. Tilka hududullah, aturan Allah itu ketika meninggal baru dibagikan. Kalau mau memberi boleh. Kalau mau memberi boleh, memberi mada harta bapak, umaha bapak, dipastikan. Tapi kalau ini dimasukkan dalam ilmu waris tidak boleh, karena hukumnya waris itu ketika meninggal harta itu kembali kepada Allah. Jadi ketika kita meninggal harta itu kembali ke Allah, nganku Allah diuihkan dalam bentuk ilmu waris. Gitu. Jadi kembali ke Allah, ku Allah dikembalikan dengan ketentuan warisan. Makanya sebelum meninggal mah itu milik orang tua, tidak bisa dibagikan, apalagi pakai hitam di atas putih, hitam di atas putih. Suka-suka bapak, kalau mau diberi boleh, gitu. Tapi jangan lebih dari 1/3, kan gitu. At-tulus kasir, 1/3 juga banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada anak wajib, Pak. Cuman tidak akan dapat pahala. Nyaah ka budak mah da eta mah gorijoh, insting pembawaan sejak kucing ge nyaaheun, anjing ge nyaaheun, singa oge nyaaheun. Makanya cinta ke anak itu ta'atubnya pinasab. Gitu, nggak dapat pahala. Baru kecintaan kepada anak dapat pahala kalau ta'atubnya pidin, nyambungnya karena agama itu didik anakku sesuai didikan Allah dan Rasul, beri aturan sesuai aturan Allah dan Rasul, baru dapat pahala. Ketika tidak begitu, tidak. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.